ya dari lebih ke kejadian tanggal 6 Mei di Polsek Payangan ya, menjelaskan mengenai adanya kejadian di tanggal 6 Mei itu ya. Yang penyekapan itu bang? Ya, dalam dugaan penyekapan ya. Tapi saksi ini kan tidak ada secara langsung, jadi dia pasca kejadian baru datang di Polsek Payangan. Ya, tadi hakim juga menanyakan kan mengenai kejadian tersebut, dan dari hakim juga menanyakan hubungan antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, yang akhirnya juga dari saudara saksi juga melihat kok mengaku secara jujur bahwa Kim ini juga sangat dekat sama anak-anaknya gitu. Dan menjelaskan beberapa kali sih hakim juga menanyakan intensitas tergugat ini mendapatkan pekerjaan dalam bermain film. Tapi kan dari pihak sebelah sebelumnya udah membantah hakim di tanggal 6 Mei itu katanya tidak ada penyekapan atau penggantian gembok-gembok, malah ada juga dari pihak sebelah merasa dirinya terancam karena ada dari seorang perempuan dari pihak hakim datang membawa bambu runcing. Itu apa benar? Bambu runcing tidak ya? Ada papa aku, bukan seorang perempuan, papa aku dan ibu sambung aku yang datang. Dan kalau dari sebelah sana kan mereka bilang mereka nggak kenal sama ibu sambung aku, padahal cuma bilangnya oh ini orang tidak dikenal, padahal kenal. Dan mereka datang ke rumah dengan polisi, dan tadi juga udah dijelaskan oleh saksinya juga. Mereka datang dengan polisi karena ada dugaan penyekapan aku saat itu. Dan akhirnya mereka masuk ke rumah dan Edward yang dibawa ke Polsek hari itu. Semua dijelaskan juga kok sama saksinya tadi. Apapun itu, kita telah memberikan bukti-bukti dan mengupload kepada hakim mengenai kejadian tanggal 6. Tidaklah mungkin hakim saat itu menolak eksepsi dari tergugat ya, karena memang adanya kejadian yang membuat Kim itu pindah dari Bali ke Jakarta. Berarti bukan hanya cekcok aja, berarti hakim di situ melihat adanya dugaan ADRT, adanya kejadian yang menyebabkan Kim itu sebagai seorang istri itu pindah dari Bali ke Jakarta, dan itu tidak hakim melihat bukan istri yang nusius, bukan istri yang durhaka. Nah makanya itu ada kaitannya kenapa hakim itu juga intinya menolak ya dari eksepsi mengenai kompetensi relatif. Tapi untuk membantah adanya penyekapan itu katanya pihak Edward ada bukti CCTV rumah di Bali kak, itu gimana Pak? Aku pun juga ada bukti di mana aku kasih lihat. Ya sekarang ini deh, tergantung kalian menilainya gimana. Aku nggak mau bilang ada penyekapan, aku nggak mau bilang tidak ada penyekapan. Tergantung kalian melihatnya bagaimana. Dan ini pun juga ada buktinya. Gembok di depan rumah diganti, saya tidak punya kuncinya, dan kunci-kunci rumah saya diambil semua oleh tergugat. Kalian melihatnya sebagai penyekapan apa tidak, terserah. Pokoknya that's what happened, dan ada videonya juga. Ya, itu aja. Dan kalau ya kami juga ya sampai saat ini juga masih menahan untuk ini yang share video tersebut ya. Tapi kami sudah men-share kepada majelis hakim ya. Jadi biar majelis hakim menyimpulkan sendiri. Dari tadi juga majelis hakim juga sudah menanyakan langsung kepada saksi ya mengenai kejadian tersebut, dan saksi tersebut memang juga tidak ada di saat kejadian, tetapi saat dia datang saat di Polsek Payangan. Tapi Kak, mungkin Edward sendiri sudah spill beberapa CCTV yang saudaranya, dan katanya itu politik konservatif ke anak-anak. Seperti apa? Ya sebenarnya sih
gimana ya, aku memang keras sama anak, ada kerasnya, tegasnya ya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya itu sama anak-anak. Tapi itu pun apa ya, again ini udah pernah kita omongin, aku bukannya mau menormalisasikan itu, tapi nomor antrian ibu-ibu juga banyak yang sudah melewati hal yang sama, di mana mereka capek banget, udah gitu ditambah stres karena suami, terus stres karena situasi, kalau apapun itu kurang dibantu oleh suami di rumah, whatever that may be, akhirnya kelepasan sama anak yang udah dibilangin berapa kali secara baik-baik, terus habis itu nggak dengar, akhirnya kelepasan. Itu aku tidak membenarkan, memang sangat disayangkan, tapi memang ada kejadian yang seperti itu, dan itu yang akhirnya dia videoin, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan, udah ada siasat. Dia bilang kemarin dia ngepost ya, tanpa siasat. Nah ini udah ada siasat dari kapan tahu. Kalau dari Edwardnya pulang kan juga sama anak juga. Iya. Itu sebenarnya aku sendiri sayangnya saat itu saya tidak punya siasat ya sama Edward. Cuman ada saat dimana Raiden menumpahkan kopi ke kaki bapaknya teriak, akhirnya panas kan, masih baru dibikin, akhirnya bapaknya ambil kopinya ditumpahin ke kakinya Raiden. Akhirnya itu lumayan tuh beberapa minggu kakinya berbekas, jerit dong Raiden. Aku lihat keluar, aku bisa dengar dari dalam nih kejadiannya seperti apa. Raiden panasan kakinya, dia lari ke aku, dan sampai saat ini pun juga aku nanya ke Raiden apa dia ingat hal itu, dia tahu, dia ingat, bukan nanya secara langsung ya, cuma dia pernah ngomongin gitu loh, apa pernah numpahin kopi di kakinya. Kalau ditanyain tuh dia ingat gitu. Tapi aku gak punya bukti. Tapi mungkin ada rekaman CCTV nggak sih mungkin dengan yang Enggak, karena nggak ada CCTV ke arah situ. Tapi ya itu salah satu hal yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Tapi selain dari itu ya pokoknya gimana ya? Ya saya nggak ada punya siasat sama dia saat itu gitu loh. Cuman dia selama ini udah ngumpulin banyak video aku kasar keras sama anak atau apapun itu. Jadi ya bingung juga. Tapi kalau saya kan sudah melihat beberapa videonya ya, itu ya dilakukan itu juga cuma sekali kok. Maksudnya bukan yang berkali-kali di bujang-bujang terus-terusan kayak orang aniaya itu tidak. Jangan sekarang kan Kayak ada cuma banyak ya. ini aja gitu loh. Misalnya gitu, pantatnya Gini. kayak gitu, cuman nyewer itu. Jadi bukannya dibujang berkali-kali kayak video penganiayaan terhadap anak yang bisa dilaporkan kekerasan terhadap anak gitu. Jadi karena saya udah melihat keseluruhan videonya dan aku juga udah konfirmasi ke tim, aku juga bilang habis kejadian itu meminta maaf ya pada anaknya. Dari pihak sebelah kan betul ya Kak bahwa menyatakan ada statement kalau Hakim itu mendorong anak dari tangga. Tapi itu, Pak itu aku pada nggak tahu saat sih diminta itu CCTV-nya itu di-spill oleh pihak sebelah, saya minta buktinya, itu nggak ada. Kalau kan itu posisi CCTV kan ke arah tangga, tapi tidak ada kejadiannya, malah ada dari pihak sebelah menyamperin Hakim memeluk-meluk doang. Untuk inget-inget ya, gila gue kapan ngedorong anak gue dari tangga. Karena aku agak ini kadang-kadang ingetannya
agak jelek gitu. Cuman aku ingat anakku pernah jatuh dari tangga, tapi aku nggak di situ, aku lagi di kamar atau apa gitu. Edward yang ngelihat anakku jatuh dari tangga karena dia lagi sakit kalau nggak salah, si anakku ini kalau nggak salah Aisyah deh. Tapi aku lagi nggak di situ, itu doang yang aku ingat anak pernah jatuh dari tangga. Selain dari itu ya kali gue jatuh dari tangga dengan nomor perkara 901 yang PDT mungkin bisa ya inilah 2024. bisa melihat kedekatan Kim sama anak. Silahkan masuk ke ruang sidang. Waktu kebersamaannya dari sosial media. Kalau anak itu udah merasa trauma kan juga kawan-kawan bisa melihat sendiri. Anak itu juga kan nggak bisa dibohongin kan, karena masih kecil dan perasaannya. Bisa. Makanya kami juga kalau mendapatkan panggilan nanti dari KPI itu apa, ya kita siap kok menjelaskan gitu. Anak-anak Kim terlihat bahagia, bilang sayang sama ibunya. Kita siap kok, misalkan kayak anak-anak harus dibawa, terus anak-anak di psikotes atau apapun gitu. Iya. Dilihat anak-anaknya apa mereka merasa ada trauma apapun sama aku, bisa kok, nggak apa-apa.